Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aquilia Chandra Tulasi dengan NPM 33210081. Di sini saya akan menjelaskan tentang cagar alam bukan untuk tempat wisata. Di Sumatera Utara, suatu kawasan lingkungan yang dilindungi seringkali biasa dengan kepentingan wisata. Padahal, esensi keduanya sangat jauh berbeda. Kawasan wisata diperuntukkan bagi masyarakat luas, sedangkan kawasan lingkungan yang dilindungi, semisal cagar alam dan sebagainya, hanya diperuntukkan untuk kepentingan khusus dan terbatas. Antara lain, untuk kepentingan penelitian maupun observasi. Izin masuk ke kawasan itu juga tidak mudah. Diperlukan dokumentasi resmi dari sejumlah pihak terkait. Namun di Sumatera Utara, pemanfaatan keduanya seringkali campur aduk. Cagar alam misalnya sering juga dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan wisata. Karenanya, masyarakat harus mendapat informasi yang cukup tentang esensi dari keduanya. Seperti misalnya yang terjadi di kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja yang berada di Desa Dolok Tinggi Raja, Kecamatan Silau Kahayan, Kabupaten Simalungun. Kita pasti sepakat bahwa panorama Dolok Tinggi Raja cukup memukau. Bentangan alam berupa dinding-dinding, batu alam berikut kawah yang membentuk kolam dengan permukaan airnya yang biru. Sumber air panas dari panas bumi yang menyembul dari sejumlah titik. Tebing-tebing batuan kapur berwarna putih sepintas seperti salju. Bila diterpa cahaya matahari, tebing-tebing itu tampak bercahaya. Kawasan ini berada di antara lebatnya hutan tropis dan rimbunan pandan besar. Di kawasan itu juga terdapat gua-gua batu dengan kawah berupa kolam. Juga terdapat sungai yang airnya jernih dan hangat karena panas bumi. Menurut sejumlah penelitian, sumber air panas yang berasal dari endapan kapur terbentuk dari proses panas bumi yang mengandung belerang. Titik-titik panas itu dapat berpindah-pindah tempat. Proses perpindahan titik-titik panas bumi ini dapat membuat bukit-bukit hasil endapan kapur yang terlihat sudah tidak aktif lagi. Sewaktu-waktu dapat kembali aktif. Sebaliknya, satu kawasan yang sebelumnya datar bisa menjadi berbukit-bukit. Hal ini menunjukkan kondisi panas bumi tersebut tidak stabil. Ketidakstabilan inilah yang dijadikan dasar bagi perlindungan kawasan ini. Kawasan ini sudah ditemukan sejak tahun 1980-an, namun tidak ada penataan yang mengarah untuk dijadikan objek wisata. Boleh dibilang hingga saat ini, kawasan ini masih dibiarkan tumbuh secara alami. Tidak ada fasilitas wisata sebagaimana lazimnya sebuah kawasan wisata. Hal itu merupakan konsekuensi ketika kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak tahun 1924 lalu yang luasnya mencapai 176 hektar. Meski bukan objek wisata, kawasan ini tidak pernah sepi dari pengunjung, terutama pada akhir pekan. Para pengunjung yang umumnya berasal dari Medan, Siantar, Pakam, dan Dolok Masiul ini biasanya datang beramai-ramai dengan sepeda motor.